Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara filfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Para pemirsa Inspira yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang masalah fikih muamalah di dalam praktek pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Ada satu akad yang ingin kita bahas dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, di mana kita tahu penyembelihan hewan kurban di Indonesia ini kebanyakan dilaksanakan oleh para takmir masjid yang menjadi pengurus pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Maka disinilah terjadinya akad perwakilan atau wakalah, di mana pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu para sahibul kurban mewakilkan kepada para takmir masjid yang menjadi panitia penyembelihan hewan kurban. Tidak hanya penyembelihan, tetapi juga pembelian hewan kurban, bahkan sampai penanganan, pemeliharaan, hingga kemudian penyembelihan dan pendistribusian. Maka oleh karena itulah yang harus difahami seorang wakil yang telah berani memberikan menerima amanat dari para sahibul kurban, maka tentunya mereka harus memahami tentang ilmu di dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Maka mereka harus paham tentang fikih, bagaimana udhiyah itu dilaksanakan, penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan sejak pembelian hingga pendistribusian. Karena kita tahu kaedahnya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum berkata dan berbuat. Nah, salah satu praktek muamalah yang harus difahami adalah bahwa dalam akad wakalah itu tentunya wakil itu keberpihakannya ada pada yang diwakili. Oleh karena itulah dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, betul-betul yang pertama dia memahami ilmu tentang pelaksanaan dari penyembelihan hewan kurban, sehingga sah atau tidaknya itu berada di pundak para wakil, dalam hal ini panitia penyembelihan hewan kurban. Kalau dahulu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali ibn Abi Thalib pernah ditanya, "Ya Ali, di mana engkau dulu sholat Idul Adha dan melaksanakan penyembelihan hewan kurban?" Maka Ali ibn Abi Thalib menjawab, "Kami dahulu melaksanakan sholat di musola dan kami melaksanakan penyembelihan pun di musola." Maka musola yang dimaksud adalah tanah lapang yang biasa digunakan untuk sholat istisqa dan sholat idain 2 hari raya. Nah, tetapi di zaman kita ini kebanyakan kita pasrahkan kepada takmir masjid. Maka sejak pembelian hewan kurban, syarat-syarat yang harus terpenuhi pada hewan kurban ini harus diperhatikan. Karena salah satu dari apa yang pernah kita survei, dan baru beberapa hari yang lalu saya mendatangi beberapa peternak, itu ternyata masih kami dapatkan dan cukup besar, cukup banyak dari hewan-hewan kurban, yaitu dari jenis sapi, ya, itu yang umurnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana syarat hewan kurban kita tahu tentunya dari jenis hewan yang dibolehkan untuk dikurbankan. Yang kedua, haruslah umurnya musinnah. Musinnah untuk onta 5 tahun masuk tahun ke-6, untuk sapi 2 tahun masuk tahun ke-3, dan domba kambing biri-biri 1 tahun masuk tahun ke-2. Meskipun nanti ada perbedaan pendapat, pada kambing itu umur 2 tahun masuk tahun ke-3 seperti sapi. Nah, kemudian yang ketiga harus bebas dari cacat, baik buta, baik pincang, maupun sakit, ataupun kurus yang tidak memiliki daging. Maka oleh karena itulah ini harus diperhatikan, termasuk pula ketika penyembelihan dan lain sebagainya. Bahkan dalam masalah pembelian itu juga harus diperhatikan oleh seorang wakil ini, di mana namanya akad wakalah. Wakil itu betul-betul berpihak kepada sahibul kurban yang diwakili. Kalau misalkan saya belanja untuk sapi, misalkan saya datangi 2 tempat
di mana satu tempat hewannya gemuk-gemuk dan satu tempat hewannya agak lebih kurus dan harganya lebih murah yang gemuk-gemuk. Tapi saya memilih yang kurus-kurus atau yang kurang gemuk, bahkan harganya lebih mahal. Kenapa saya memilih yang justru yang kurang bagus? Karena yang jual adalah keponakan saya. Maka sikap saya sebagai wakil para sahib kurban ini tidak amanah. Ya, maka harus betul-betul saya mewakili seseorang, apalagi di sana saya mendapatkan upah. Maka saya bekerja kepada sahibul kurban, saya membantu mereka, ya saya berpihak kepada sahibul kurban. Ini akad yang harus dipahami oleh diri kita, bahwa perwakilan itu seorang wakil betul-betul memahami bahwa seluruh proses pelaksanaan sejak pembelian, pemeliharaan, penyembelihan dan pendistribusian, betul-betul wakil ini memahami ilmunya agar nanti dalam pelaksanaan itu tidak melakukan kesalahan yang dikhawatirkan bisa mengganggu keabsahan di dalam penyembelihan hewan kurban tersebut. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dari akad wakalah dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala meridhai kita semua dan menerima segala amal-amal soleh kita, terutama kurban kita masing-masing. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.